warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anissa Martina. Nah, kali ini saya akan membagikan tips sehat finansial. Oke, apa sih maksudnya? Oke, saya akan kasih tahu dulu maksudnya adalah kan keuangan itu harus sehat ya. Nah, gimana biar sehat? Itu harus balance antara cash flow-nya gitu ya. Nah, jadi apa nih? Saya mau kasih tahu gimana sih tips and triknya gitu supaya tetap cash flow-nya sehat. Next, ya, yang pertama itu ada shopping list ya. Nah, kita harus selalu buat daftar belanja berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, karena ketika kita belanja atas dasar keinginan semata gitu, itu tuh hanya boros ya, pasti hasilnya akan boros. Dan kalau misalnya kita sudah buat listingnya nih shopping, walaupun misalnya itu bukan kebutuhan secara primer, tapi itu kebutuhan kalian tersier, kalau memang ada budgetnya dan kalian sudah tulis dulu gitu ya sebelumnya, itu nggak apa-apa, tulis aja ya. Jadi eh, kebutuhan itu kita harus memiliki makna kebutuhan dan keinginan itu apa ya. Jadi harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan kita harus tulis dulu apa aja nih listing kayak misalnya kebutuhan. Oke, pertama pasti kebutuhan pangan dulu ya. Makan kita. Kalau ibu rumah tangga pasti ya berasnya, ya lauknya gitu, sayur mayurnya itu coba tulis gitu ya, shopping listnya tuh apa aja sih yang kita mau belanjakan. Misalnya kita mau belanja ke supermarket, oke kita mau beli telur, kita mau beli beras, kita mau beli sayur A, sayur B, bumbu-bumbu dan lain-lain, atau kalian mau beli ke lebih ekonomis di pasar tradisional, itu nggak masalah gitu ya. Yang penting harus ada listingnya, daftar belanjanya dulu. Oke, next, buy plan. Ini sering berkaitan ya. Jadi ketika kita sering gitu ya kalau di supermarket nih ya, kita niatnya mau beli beras aja sama telur misalnya, atau sama ayam, misalnya beras sama lauk lah ya gitu ya, atau beras sama kebutuhan mandi misalnya, bisa lah belanja bulanan. Nah, ini di sini kita tuh melihat ada baju yang lagi diskon dan itu wow, kita suka banget gitu dan lagi diskon. Nah, jangan sampai membeli sesuatu yang belum diperlukan semata karena sedang diskon gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak ada di shopping list kita itu ya tadi. Tapi kita langsung karena diskon nih, ngejar diskon. Alhasil kita boncos di hari itu ya. Nah, baiknya kalau memang kita pengen belanja baju gitu, dia ditulis dulu karena berarti kan sesuai dengan budget kita nanti gitu. Kita sudah menyiapkan budgetnya. Oke? Next. Nah, batasi diri. Oke, nah ini saling berkaitan antara satu sama lain ya. Jadi selalu batasi diri dalam membawa uang tunai. Sebenarnya ini aku ngasih gambaran aja ya. Jadi kalian boleh milih prefer cashless or cash gitu ya. Maksudnya bawa uang tunai atau bawa pakai cashless gitu. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang bilang bahwa kalau misalnya pakai uang tunai itu aku lebih bisa ngejaga uang aku karena pas ngeliat dompet uangnya tinggal segini, nanti uangnya berkurang kan sayangnya mau dibelanjain gitu ya. Dan ketika pakai uang tunai jangan lupa untuk menghitung karena tadi kita tahu oh uangnya tinggal segini kita nah kalau pas pakai uang tunai kita nggak hitung uangnya, nah itu jadi boncos ya. Jadi eh, perbaikilah, maksudnya harus hati-hati gitu kalau pakai uang tunai. Sama halnya ketika kita pakai cashless. Cashless tuh mempermudah banget ya, sangat mempermudah. Sehingga ketika kita pakai kartu kredit atau kartu debit, itu kalian tinggal pakai kartu gesek atau tinggal tap aja atau pakai dompet digital yang kalian juga tinggal tap aja. Nah, ini sangat ada ya plus minus juga. Kemudahannya tadi gampang, kalian gak usah bawa cash, kalian tinggal ambil HP langsung gitu ya. Nah, untuk meminimalisirnya berarti, tapi kalau misalnya pakai cashless ya kalian juga kayak kalau bank tunai kan pengennya gerak langsung aja, langsung bayar. Terus kan nggak semua
platform nggak semua pembayaran pakai digital ya, ada yang nggak bisa gitu, sehingga kita, "Ah, yaudah deh nanti aja nggak akan jajan dulu," misalnya kayak jajan-jajan kecil tuh yang bikin kita boros. Nah, itu juga membantu. Jadi mangga gitu dipersilakan kepada kalian semua kalau misalnya mau pakai cashless boleh asal kita batasi diri kita. Kita tahu maksudnya kapan, saya harus ngerem nih, jajannya harus ngerem kapan, saya harus ngestop gitu ya. Jadi kalau aku pribadi memang lebih senang pakai cashless ya. Jadi itu mempermudah terus kayak pengeluaran uang juga kalau ada cash tuh tetap aja gitu walaupun kita udah hitung tapi ya udah gampang gitu ya. Tapi kalau cashless kan emang lebih sama halnya, cuman saya sih merasanya lebih mau ngeluarin HP atau mau nge-tap tuh harus gimana gitu. Jadi nggak semua platform kayak jajan-jajanan di yang tuang lewat gitu ya, atau yang itu yang bikin mata saya ngilap padahal nggak perlu-perlu banget, toh udah makan, toh saya juga punya cemilan di rumah. Tapi ya gitu ya, nah itu untuk menahan diri saya dari jajan-jajan yang memang itu sekarang ya bikin kita boncos juga ya di hari itu. Oke, next, alokasikan budget rekreasi. Nah, kan kadang kita tuh nggak mengalokasikan budgetnya sehingga terus-terusan hampir tiap hari atau tiap minggu. Kalau tiap bulan mah oke lah ya. Nah, ini hampir tiap hari atau tiap minggu tuh kita, oh ya mau pergi ke sana, ke situ, ke sana. Apalagi ada anak kecil gitu ya, bocil, "Ma pengen ke sini ya." Nah, ini harusnya kita alokasikan dulu di rekreasi itu harus dibudgetkan gitu. Jadi jangan sampai kita udah budgetin semuanya tapi terlupa nih alokasi untuk rekreasi. Jadi selalu merencanakan untuk rekreasi dan acara keluarga, karena bonding buat keluarga itu penting juga ya. Kita udah cari uang mati-matian tapi kita nggak bisa ya pergi bareng keluarga gitu ya bersama-sama, walaupun mungkin event rekreasinya mungkin hanya sederhana, nggak masalah gitu ya, tapi kalian harus merencanakan atau membuat budget tersendiri untuk rekreasi. Jadi emang bisa gitu budget penghasilan UMR bisa punya budget rekreasi? Ya bisa dong, nanti ya kita bahas ya tentang mengalokasikan budget atau budgeting ya, kita belum bahas itu. Tapi di sini saya coba kalian harus punya budget untuk rekreasi, istilahnya fun day-nya kita lah atau cheating-nya kita, tapi itu kita budgetkan. Jadi jangan sampai tahu-tahu, sekian pas ngeliat rekening, untuk jalan-jalan hari ini aja habis sekian misalnya gitu ya. Jadi harus sesuai. Misal karena kita tiap minggu harus jalan-jalan, oke lah tiap minggu 200.000 cukup gitu ya. Atau misalnya tiap bulan mah yang 500.000 terus 1 juta cukup kalau kalian punya budget lebih gitu ya. Atau setahun sekali aja, jadi sekalian gitu ya jalan-jalan ke luar negeri, luar kota bebas. Oke, kalau gitu sampai di sini apa yang sudah bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk komen jika kalian bermanfaat. Jika kalian merasa ini bermanfaat, coba dong cek dulu emang kalian udah pernah nggak sih mengalokasikan budget rekreasinya seperti apa. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.